Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiah. Di sini saya akan melakukan presentasi, yaitu pertama bandwidth, aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pembangunan layanan jaringan. Pertama, infrastruktur layanan yang dibangun. Karena infrastruktur jaringan itu kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, jadi infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan bagian-bagian konfigurasi dari jaringan komputer seperti router, kabel, wireless access point, dan switch dan lainnya. Lalu kecepatan transfer data. Dengan adanya akses internet, data atau file dari komputer dapat dipindah dengan cepat sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat pula. Lalu lebar bandwidth. Besarnya bandwidth juga dapat mempengaruhi kecepatan akses. Semakin besar bandwidth yang digunakan, maka semakin cepat pula kecepatan akses pada internet. Selanjutnya, jumlah pengguna. Jumlah pengguna yang mengakses internet juga mempengaruhi kecepatan akses. Saat pengguna mengakses internet secara bersamaan, kecepatan akses internet akan turun. Jadi bisa disimpulkan, jika jumlah pengguna semakin bertambah, maka semakin menurun juga kecepatan akses internetnya. Lalu kualitas koneksi. Kualitas koneksi dipengaruhi oleh, pertama, teknologi jaringan di perangkat terminal. Kecepatan koneksi di jaringan seluler tergantung pada teknologi yang tersedia di area fitur perangkat terminal pengguna. Kan ada macam-macam bentuk jaringan seperti 4G, 3G. Lalu lokasi. Lokasi tempat kita mengakses internet juga berpengaruh terhadap kecepatan. Lokasi yang minim sinyal akan membuat jaringan internet menjadi lambat. Lalu selanjutnya mekanisme bandwidth. Pertama, network bandwidth capacity. Kapasitas bandwidth diartikan sebagai nilai maksimal besaran transfer data yang tersedia antara server hosting dengan komputer klien pada suatu periode tertentu. Lalu, network bandwidth composition. Jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu, bit per second, atau disingkat dengan BVS. Jadi, bandwidth internet itu kapasitas maksimal suatu komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Lalu, asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimal throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic ini biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Lalu typical bandwidth, yaitu ada analog dan digital. Yaitu pertama, bandwidth digital, yaitu satuan hitung dari data yang ditransfer dari bit per second dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Lalu bandwidth analog, fungsinya sama seperti bandwidth digital, hanya saja bandwidth analog ini satuan hitungnya menggunakan hertz. Lalu internet connection bandwidth. Di dalam broadband ada yang namanya bandwidth internet. Bandwidth sendiri memiliki arti kecepatan transfer data dan koneksi data yang menggunakan satuan byte per detik. Koneksi internet broadband memang memiliki kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi, tergantung dari akses internet yang diberikan oleh provider. Lalu, parameter pengukuran lebar bandwidth. Pertama, throughput. Throughput mempresentasikan seberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Throughput ini adalah jumlah data yang benar-benar dikirim dalam satu waktu tertentu. Lalu upstream,
yaitu istilah yang merujuk pada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Upstream ini memiliki batas maksimum 64 KB per second. Lalu downstream, kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan download. Downstream memiliki batas maksimum yaitu 284 KB atau 512 KB per second. Lalu kecepatan suatu jaringan, melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bit per second sebagai contoh apabila kita menggunakan koneksi lokal area network atau disingkat dengan LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 MB per second. Semakin besar bandwidth sebuah jaringan, semakin cepat juga data yang ditransfer. Lalu Internet Connection Bandwidth adalah suatu satuan transfer yang bisa dilakukan dalam satuan detik. Contohnya, kecepatan suatu provider adalah 220 MB per second untuk mendownload dan 4 MB per second untuk upload. Artinya, kecepatan transfer sebuah file bandwidth internet saat download maksimal adalah 20 MB per second, lalu kecepatan transfer uploadnya 4 MB per second. Selanjutnya, kebutuhan bandwidth. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Pertama, bandwidth capacity. Bandwidth capacity atau bahasa Indonya kapasitas lebar pita, yaitu nilai maksimum yang besarannya transfer data terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Lalu shared bandwidth, yaitu jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internet rumahan, karena internet yang diberikan oleh ISP-nya dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur penyedia ISP tersebut. Lalu dedicated bandwidth, yaitu jaringan internet berjenis dedicated bandwidth berbeda dengan shared tadi. Jaringan ini lebih baik digunakan untuk kantor karena koneksi internet atau bandwidth yang kita dapatkan sesuai dengan paket berlangganan internet yang kita ambil. Lalu kualitas koneksi. Jenis-jenis service pada TCP atau IP. Pertama, layanan normal user data. Jenis-jenis service dalam jaringan harus dikelola sesuai prioritasnya agar bandwidth dapat terdistribusi ke pengguna sesuai kebutuhan akses. Lalu layanan network management. Network management atau manajemen jaringan adalah sistem layanan yang mengatur dan memonitoring data dan voice dalam suatu jaringan berskala besar ataupun kecil. Network management juga bisa dikatakan metode prosedur dan tools yang berhubungan dengan operasional, administrasi, maintenance, dan provisioning sistem jaringan. Lalu layanan real time dan contoh layanannya. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif seperti jitter. Contoh dari layanan ini adalah aplikasi voice seperti VoIP maupun aplikasi audio atau video conference. Lalu layanan streaming application. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan layanan real time tadi. Contoh layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Lalu layanan critical data application. Layanan ini data juga, namun menurut tingkat kekuatan pengiriman yang tinggi,
sehingga layanan ini memiliki sebisa mungkin jangan sering mengalami drop paket. Lalu, layanan Network Security Management. Network security adalah metode yang digunakan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah pada jaringan. Lalu, layanan Network Control Traffic, yaitu layanan ini menghasilkan protokol-protokol yang mengendalikan jaringan. Trafik ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan segera mungkin. Lalu layanan DOS Phone Service. Trafik ini sebenarnya adalah trafik biasa, namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi QoS atau Quality of Service dalam jaringan komputer. Pertama, delay. Delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, konektivitas, juga waktu proses lama dalam komponen delay seperti di gambar. Lalu, delay variation atau disebut jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian dalam waktu pengolahan data dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan. Jitter lazimnya disebut variasi delay. Berhubung dengan Earth dengan latensi yang menunjukkan banyaknya variasi delay dalam transmisi data di jaringan. Delay antrian pada router dan switch dapat menyebabkan jitter. Lalu paket loss. Paket loss ini adalah suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Misalnya dapat terjadi karena Lalu paket loss ini terjadi karena collision dan congestion pada jaringan, dan ini berpengaruh pada suatu aplikasi karena rate transmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu paket recording. Pengurutan ulang paket adalah fenomena terkenal bahwa urutan paket terbaik di internet. Studi sebelumnya menunjukkan pemesanan ulang dalam mempengaruhi kinerja jaringan dan menerima paket. Namun kemudian mereka mendapatkan hasil yang berbeda tentang prevalensi pemesanan ulang di internet. Lalu average rate dan burst size. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Lalu desynchronizing TCP session, yaitu teknik yang digunakan dalam serangan TCP hijacking yang dipicu oleh proses di mana nomor urut dalam paket yang masuk berbeda dengan nomor urut yang diharapkan. Lalu komponen yang mendukung QoS jaringan komputer, yaitu QQ. QQ merupakan salah satu implementasi dari linked list. QQ merupakan kumpulan data yang menggunakan konsep pivot, yaitu fish on fish out, yaitu data yang saling pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Lalu signaling, protokol umum yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar router dengan tujuan untuk resource reservation. Salah satu protokol yang sering digunakan untuk resource reservation protokol atau RSPV,
yang digunakan oleh aplikasi untuk melakukan reservasi terhadap resource pada suatu jaringan. Lalu, klasifikasi. Apabila jalur yang telah disepakati melalui signaling protokol, QoS routing, dan admission control, maka paket dapat dikirimkan ke tujuan. Paket perlu diklasifikasikan. Lalu marking, yaitu menandai setiap paket sebagai anggota kelas jaringan yang memungkinkan perangkat di jaringan mengenali kelas paket itu. Classification dan marking membedakan antara aplikasi dan mengurutkan paket ke dalam jenis lalu lintas yang berbeda. Klasifikasi dan penandaan diterapkan pada perangkat jaringan seperti router, scalar, dan titik akses. Lalu admission control. Pemilihan route yang terdekat akan memungkinkan terjadinya kemacetan di suatu jalur tertentu. Untuk itu perlu adanya admission control yang mengatur apakah paket tersebut boleh melewati route tersebut atau tidak. Lalu congestion control. Congestion control yaitu metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga tingkat lalu lintas pada nilai dapat diterima. Selanjutnya, traffic saving. Traffic saving ini digunakan untuk mengatur trafik yang keluar ke interface agar alirannya sesuai dengan kecepatan dari target interface dan menjamin bahwa trafik memberitahukan ulang dengan kebijakan dibuat untuknya. Lalu integrated dan differentiated service. Integrated service ini arsitektur yang lengkap, dapat memenuhi hampir seluruh kebutuhan QoS yang disebabkan oleh critical network application. Lalu differentiated service ini merupakan solusi sederhana untuk menyediakan layanan yang berbeda berdasarkan level pengguna. Lalu QoS policy. Komponen ini mengatur hak-hak paket. Apakah paket tersebut menggunakan resource yang berlebihan dari yang disepakati? Jika paket tersebut melebihi penggunaan resource-nya, maka paket tersebut akan di-drop atau diberi jeda waktu. Selanjutnya kita membahas tentang throughput, delay, dan access loss. Pertama, rumus menghitung throughput dan contohnya. Pada gambar di atas terlihat nilai throughput yang didapatkan adalah 0,272 MB per second. Maka jika kita hitung dengan menggunakan rumusnya yaitu rumus throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Jadi di sini throughputnya jumlah datanya tadi 200 atau masukkan 2.769.572 byte per 881,59 between first and last packet. Jadi hasilnya 0,270 MB per second. Lalu rumus penghitung delay dan contohnya. Di sini rata-rata delay itu rumusnya total delay per total paket yang diterima. Pada gambar total delay adalah 62,3 sekon dan total paket yang diterima adalah 3.103, sehingga dihitung rata-rata delay sama dengan 62,03 per 3.103, hasilnya 0,019990 detik. Lalu kita hitung rumusnya paket loss.
Paket loss itu rumusnya data yang dikirim dikurang paket data yang diterima per paket data yang dikirim dikali 100%. Jadi nilai paket loss di contoh didapatkan adalah 1,45%. Jika dihitung menggunakan rumus, maka paket yang diterima sama dengan 3103 dikurang 45 sama dengan 358. Jadi 358 paket lossnya 3103 dikurang 3058 per 3013 dikali 100% hasilnya 1045. Lalu selanjutnya tentang sub-width. Sub-width adalah intensitas berbagai server yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP, yaitu Internet Protocol. Sub-width merupakan sistem telekomunikasi pada masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan memberikan layanan seperti teknologi berbasis IP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu komponen sub-width yaitu pertama Media Gateway Controller atau disingkat MGC. MGC atau Call Agent merupakan komponen utama dari sub-width yang berfungsi untuk meninjau suatu bagian dari komunikasi yang terjadi serta mengatur elemen-elemen jaringan lain serta menjembatani jaringan yang berbeda, yang diantaranya adalah PSTN, SS7, dan IP address jaringan. Lalu Single Link Gateway atau disingkat dengan SG, jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP. Di bawah ini kendali dari MGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7. Lalu Media Gateway atau MZ berfungsi sebagai elemen transport untuk meroutkan trafik dalam jaringan sub-switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan yang lain yang berbeda. Lalu Application Server. Application Server ini sebuah intensitas dari proses trafik, proses eksekusi aplikasi. Fungsi dari application server ini yaitu eksekutor layanan seperti contoh OSS dan NMS. Lalu selanjutnya media server. Fungsinya untuk memperkaya sub-switch dengan kemampuan media. Misalnya untuk menanggapi respon suara, tugas itu akan dilakukan oleh media server. Lalu kita jelaskan selanjutnya tentang sub-switch kelas 4 dan kelas 5. Fungsi utama sub-switch kelas 4 ini adalah kecepatan perutan volume besar panggilan VoIP jarak jauh. Karakteristik terpenting dari sub-switch kelas 4 adalah kelas 4 adalah dukungan dari konversi protokol, transcoding, panggilan per detik, waktu rata-rata suatu panggilan routing, jumlah panggilan bersamaan. Lalu sub-switch kelas 5. Sub-switch kelas 5 ini untuk melayani pelanggan. Sub-switch kelas 5 ditandai dengan layanan tambahan untuk pengguna akhir dan klien corporate seperti fitur IP PBX, layanan call center, platform kartu panggil, jenis otorisasi, QoS, grup bisnis, dan fitur yang mirip dengan switch telepon kelas 5 lainnya. Selanjutnya ada fitur dan fungsi sub-switch. Yaitu pertama, fungsi switching pada sub-switch.
Teknik switching ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point-to-point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Kedua, fungsi kontrol pada soft switch. Fungsi kontrol pada soft switch dilakukan oleh media gateway controller atau MGC tadi, yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan penyedia akses bagi pengguna. Ketiga, fungsi signaling pada soft switch. Signaling yang diinstruksikan antara MGC menggunakan protokol Megaso H223 dan SIP. Signaling antara VTSN dan IP menggunakan jaringan point-to-point. Lalu fungsi interface pada soft switch. Soft switch memiliki interface atau antarmuka yang disebut dengan Application Programming Interface, disingkat dengan API, yang dapat mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Selanjutnya, dukungan non-wajib yang dimiliki perangkat soft switch antara lain. Pertama, call transfer pada soft switch. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang menghasilkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Lalu hunting groove pada soft switch. Hunting groove pada konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Ketiga, call forwarding pada soft switch. Call forwarding ini adalah sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak yang dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Keempat, conference call pada soft switch. Conference call ini istilah untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Conference call ini memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi atau bertukar informasi. Yang kelima, abbreviated dialing pada soft switch, yaitu layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, sampai 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Lalu call waiting pada soft switch, yaitu layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Lalu call forking pada soft switch, yaitu fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Telepon pertama yang menjawab mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Lalu yang ke-8, call line identification percentage atau disingkat dengan CLIV pada soft switch, adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan. Lalu yang ke-9, call line identification repression atau CLI pada soft switch, yaitu digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelepon. Selanjutnya, jenis-jenis soft switch vendor yang beredaran di pasaran. Yang pertama, Repo System IT5 soft switch,
yaitu sebuah platform SMS, OTT seluler, pengontrol batas seni, SDK komunikasi, dan cloud teleponi. Lalu SYNC Switch memiliki fungsi switching dan penagihan. Lalu Sonos Switch yaitu penyedia terkemuka produk infrastruktur suara untuk jaringan publik. Lalu Fox Switch, sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk menyediakan routing atau switching antara IP teleponi dan jaringan TDM. Lalu Media Core Switch yaitu platform VoIP yang tingkat operator dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Lalu yang terakhir Reuters Switch RT EIM S5501 didesain untuk UKM dan kantor cabang. Ini menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna SIP dan 624 ekstensi analog, 200 volt IP1, T1 atau T1 untuk akses terang digital dengan 96 VXO untuk terang analog. Baik, itu saja pembahasan saya tentang bandwidth dan soft switch. Dan salah hilap mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.